Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Master Mendem mau bahas sesuatu hal yang bikin kita sering pusing. Bisa bikin rambut putih seketika, wajah pucat. Sebelumnya pantun dulu ini. Rujak buah rasanya manis. Kita berjumpa lagi dengan host yang cakep dan manis. Oke, kali ini Master Mendem mau bahas error. Nah, error log data utama master siswa. Oke, kesalahan utama di master siswa yaitu banyak yang kesulitan membaca error log, menjadikan para pengelola PD Dikti lebih lambat dalam mengambil keputusan yang benar, tepat, dan efisien. Memang betul sekali. Jadi karena error log ini sekarang masih dalam tahap pengembangan, jadi yang bisa membaca hanya admin yang ada di PD Dikti Pusat, ya. Jadi semoga ke depan di pembacaan error log ini bisa lebih di user friendly kan, supaya para pengelola langsung bisa mengetahui, oh ini penyebab kesalahannya, oh harus seperti ini gitu. Jadi kenapa error dan bagaimana mengatasinya itu biar melihatnya dengan cepat dan yang lebih penting bisa mengambil keputusan dengan benar dan tepat. Nah, error log yang kali ini yang Mr. Mendem bahas adalah histori pendidikan atau yang lebih dikenal itu di tabel pada saat sinkronisasi adalah RegPD, ya, histori pendidikan. Saya bagi ada 3 error log. Nah, 3 jenis error di RegPD. Yang pertama, RegPD tidak naik. Yang kedua, RegPD tidak turun. Yang ketiga, RegPD tidak sama. Nah, yang RegPD tidak naik ini adalah data histori pendidikan di new feeder tidak bisa terbaca di PD Dikti admin. Nah, ada 2 kondisi, ya. Ada yang belum sinkronisasi, ada yang sudah sinkronisasi. Di dua-duanya ini sama-sama tidak terbaca di PD Dikti admin, ya. Jika kondisi belum sinkron, dengan catatan semester utama masih terbuka, silakan lanjut sampai sinkronisasi sampai berhasil, ya. Usahakan jaringan internetnya yang bagus, ya. Perangkat jangan dikerjakan menggunakan pekerjaan-pekerjaan berat pada saat sinkronisasi, ya. Pekerjaan berat misalkan pada saat sinkronisasi teman-teman ngecek data, ngolah data, generate data, atau bahkan nonton Netflix. Oh tidak. Oke. Kondisi kedua. Nah, sudah tersinkronisasi, sudah hijau, tapi di PD Dikti admin tidak ada. Nah, ini yang bikin pusing biasanya. Di new feeder-nya sudah, kok di PD Dikti admin tidak ada. Nah, saya kasih sepil bocoran. Ini biasanya datanya error bersambut, gayung bersambut, ya. Tapi ini error bersambut. Pada saat histori pendidikan sebenarnya sudah dinyatakan sinkronisasi, tapi pada saat di tabel lain, pada saat ngirim KRS, pada saat ngirim AKM, RegPD-nya ini error. Nah, itu kadang bisa disebabkan dari histori pendidikannya yang belum terkirim. Jadi seolah-olah ini sudah terkirim, ternyata belum, ya. Mengatasinya gimana? Silakan edit dan sinkronisasi ulang. Oke.
diedit histori pendidikan, dan sinkronisasi ulang. Dengan catatan semester masih terbuka. Oke. Di dua kondisi ini sudah ada jawaban kan? Rek PD tidak turun. Di histori pendidikan, ya, di histori pendidikan di NeoFeeder tidak ada. Tapi di PDDT admin ada. Nah, kondisi ini kadang bisa diakibatkan karena hasil generate preview yang tidak lengkap. Atau data lama baru ketahuan. Kenapa baru ketahuan? Karena baru dicek. Kenapa baru dicek? Karena baru ada yang komplain. Silakan cek keseluruhan sebelum ada yang komplain. Silakan cek total sebelum semester utama benar-benar terkunci. Karena pada saat semester utama terkunci, wah jadi berabe nanti. Ya, kita harus pembukaan periode tipe mahasiswa periode lampau. Oke. Kondisi ketiga, rek PD tidak sama. Nah, beberapa detail seperti NIM, prodi, status terdaftar, dan lainnya tidak sama ternyata antara NeoFeeder dan PDDikti. Nah, kalau seperti ini, yang harus jadi acuan yang mana? Yang PDDikti. Ya, yang PDDikti admin yang harus jadi acuan data benar dulu. Meskipun salah. Nah, saya bilang data benar dulu meskipun salah. Ya. Kondisi ini biasanya terjadi pada saat di NeoFeeder kita sudah memberi NIM, prodi, status terdaftar atau yang lain. Ternyata mahasiswanya pindah prodi misalnya. Padahal sudah tersinkronisasi. Ya. Sudah tersinkronisasi, pindah prodi, langsung main edit saja, langsung sinkron ulang. Ternyata data kiriman yang ada di NeoFeeder itu tidak bisa terkirim karena masih terbaca dengan case yang lama. Ya. Nah, akhirnya data yang antara NeoFeeder lokal dan PDDikti yang ada di admin tidak sama. Ya. Nah, kondisi seperti ini harus disamakan dulu. Menyamakannya, data di PDDikti admin harus diturunkan lagi ke NeoFeeder supaya datanya sama. Nah, caranya? Nah, kita masuk ke menu pembelajaran dan kemahasiswaan, ke sub menu mahasiswa, kita cari kuncinya. Jangan gemboknya ya. Kuncinya yang kita cari, kita bisa ketik NIM atau nama. Khusus yang silang ini jangan disilang ya. Jangan sampai disilang. Ya. Langsung ketik NIM atau nama, silakan cari. Nah, nanti akan ketemu. Ya. Ada NIM, ada nama, ada status lulus, perguruan tinggi, program studi, jenjang aksi, satu menu lagi. Nah, di sini mungkin di header-nya ini butuh tambahan ini. Header-nya butuh tambahan untuk apa button itu. Biar tidak dianggap bahwa ini adalah button tersembunyi atau tersakti ya. Jadi bottom ini adalah bottom yang untuk menaikkan last update agar data yang ada di PDDikti admin bisa turun ke NeoFeeder. Kita klik aja, nanti ada notifikasi apakah Anda yakin menaikkan last update data mahasiswa ini. Nah, maksudnya menaikkan last update pada saat last update yang ada di PDDikti ini dinaikkan, maka secara otomatis data itu menjadi data terupdate terbaru yang harus dikirim ke NeoFeeder yang ada di lokal. Nah, sudah? Jika yakin, tekan ya. Jika tidak, harus yakin. Karena tujuan kita untuk menyampaikan data yang ada di PDDikti dan NeoFeeder. Oke, terima kasih. Pada saat sinkronisasi biasanya ada notifikasi gagal, tapi usahakan biarkan sampai selesai dulu, ya. Sampai tuntas dulu, jangan langsung di refresh di tengah-tengah pada saat sinkronisasi. Pesan lagi teman-teman agar KISS browser
karena selalu digunakan, ya. Silakan login dan logout selama 3 kali agar case-nya hilang. Kalau ingin yakin, login logout 3 kali dan restart device-nya. Terima kasih. Silakan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu bisa muncul update-update terbaru dari channel saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Silakan bagikan jika punya teman atau kerabat atau sahabat pengelola PDDT di perguruan tinggi lain yang mengalami kendala yang sama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.